Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Fukushima 50 yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang bencana di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima pada tahun 2011 akibat gempa dan tsunami. Bencana tersebut membuat pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima mengalami kebocoran dan kegagalan sistem yang bisa mengakibatkan dampak buruk bagi Jepang. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sebuah gempa besar berkekuatan 9,2 skala Richter mengguncang sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang bernama Fukushima Daiichi. Para pekerja lari berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sementara itu, kepala pengawas operasional di PLTN tersebut yang bernama Izaki memerintahkan tim inti untuk tetap tenang dan segera memasang batang kontrol untuk mengamankan reaktor nuklir. Diketahui dalam PLTN Fukushima terdapat 6 buah reaktor, tapi pada saat itu hanya 3 reaktor saja yang diaktifkan, yaitu reaktor nomor 1, 2, dan 3, sementara reaktor nomor 4, 5, dan 6 sedang dinonaktifkan. Besarnya gempa menyebabkan listrik padam di PLTN tersebut, namun untungnya di fasilitas tersebut terdapat generator diesel sehingga listrik kembali menyala, sehingga reaktor dapat dipantau dan masih stabil. 1 jam kemudian terdengar peringatan mega tsunami atau tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Dan benar, tak lama kemudian tsunami menghantam fasilitas di PLTN Fukushima yang menyebabkan generator diesel korslet sehingga listrik kembali padam. Padamnya listrik tentu mengkhawatirkan keamanan reaktor karena pompa yang berfungsi mengalirkan air untuk mendinginkan reaktor tidak berfungsi yang dapat menyebabkan overheating karena suhu yang terlalu panas dan berpotensi dapat memicu ledakan di dalam reaktor. Yoshida selaku manajer PLTN Fukushima segera memerintahkan untuk memanggil pemadam kebakaran untuk memompa air ke reaktor guna mendinginkan reaktor tersebut. Namun, masalah kembali muncul karena pemadam kebakaran tak dapat menjangkau lokasi karena terkena tsunami. Yoshida lalu menghubungi Badan Keamanan Nuklir, tapi pimpinan lembaga tersebut sedang berada di luar Jepang. Yang ada hanya seorang penanggung jawab yang merupakan lulusan ekonomi sehingga tidak dapat mengambil kebijakan. Di sisi lain, suhu di dalam reaktor semakin meningkat yang dikhawatirkan akan terjadi pelelehan inti nuklir. Hal itu diperparah dengan matinya alat pengukur suhu akibat listrik yang padam sehingga para teknisi tidak tahu seberapa panas suhu di dalam reaktor. Padamnya listrik juga menyebabkan katup pengisi air tidak dapat dibuka secara otomatis. Akhirnya, Izaki memerintahkan 2 orang teknisi untuk membuka katup secara manual, sehingga nantinya pemadam kebakaran dapat mengalirkan air ke dalam reaktor. Sebelum masuk, petugas itu mengukur paparan radiasi yang cukup tinggi di reaktor nomor 1, yaitu 1,2 milisievert atau MSV per jam. Dan akhirnya, 2 petugas itu berhasil membuka katup reaktor nomor 1. Sedangkan, untuk reaktor nomor 2 dan 3 memiliki pompa elektrik yang menggunakan tenaga baterai sehingga masih aman. Mendengar kondisi di reaktor nomor 1, Izaki langsung berkoordinasi dengan Yoshida terkait hal tersebut. Yoshida lalu berusaha agar pemadam dapat segera menuju ke fasilitas nomor 1. Selain itu, dia juga memerintahkan untuk mengumpulkan aki mobil guna menghidupkan parameter tekanan dan diketahui tekanan di reaktor nomor 1 mencapai 600 kPa atau kPa, sedangkan kemampuan bejana penahan reaktor hanya 427 kPa, sehingga kondisi tersebut sangat potensial untuk meledak dan dapat kapan saja meledak. Kondisi demikian membuat Izaki melakukan terobosan untuk melakukan ventilasi di reaktor nomor 1, yaitu membuang tekanan melalui pipa ke udara.
Tapi hal itu belum pernah dilakukan di pembangkit manapun. Selain itu, ventilasi tersebut juga harus dilakukan secara manual karena tidak adanya pasokan listrik. Izagi kemudian berkoordinasi dengan Yoshida dan juga para pejabat tinggi negara. Akhirnya, izin melakukan ventilasi dikeluarkan. Yoshida dan Izagi pun sepakat membuat pasukan bunuh diri karena misi itu sangat berbahaya dan yang boleh melakukan misi itu hanyalah teknisi senior. Sementara teknisi muda tak boleh melakukannya karena para teknisi muda adalah aset negara. Izagi selanjutnya menawarkan misi itu pada para teknisi senior tapi tak ada yang mau melakukannya. Akhirnya, Izagi sebagai pemimpin berkorban bahwa dia sendiri yang akan melakukannya dan menawarkan siapa saja yang mau ikut dengannya. Dan akhirnya, semua petugas senior mau ikut dengannya. Bahkan, para teknisi senior itu meminta agar Izagi tetap berada di ruang kontrol untuk memantau serta memberi petunjuk bagi mereka. Ada 3 misi yang harus dilakukan untuk melakukan ventilasi. Misi yang pertama dijalankan oleh 2 orang teknisi senior. Saat ini, tingkat paparan radiasi di reaktor nomor 1 jauh lebih tinggi yaitu 600 msv. Tapi mereka tetap melanjutkan misi dan berhasil ke ruang kontrol. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran berhasil sampai dan langsung memompa air ke reaktor nomor 1. Misi kedua jauh lebih sulit karena lebih masuk ke dalam reaktor. 2 teknisi senior lain berangkat untuk misi kedua, tapi paparan radiasi semakin meningkat ditambah suhu yang sangat panas. Panasnya suhu sampai melelehkan sepatu 2 teknisi tersebut. Akhirnya, misi kedua pun gagal dilakukan. Oleh karena itu, Yoshida yang berada di gedung lain memerintahkan anak buahnya untuk mencoba membuka katup ventilasi dari jarak jauh. Sementara itu, teknisi lain yang telah berhasil menstabilkan reaktor lain menemui Izagi untuk menawarkan melakukan misi ketiga, karena teknisi itu memiliki pengalaman bekerja di reaktor nomor 1 selama 10 tahun. Tapi para teknisi itu masih muda, Izagi pun tak mengizinkannya. Namun, karena keadaan semakin gawat, akhirnya Izagi mengizinkan mereka untuk melakukan misi ketiga. Tak lama kemudian, Izagi mendapat kabar dari Yoshida bahwa dia dan timnya berhasil membuka katup dari jarak jauh, sehingga asap dan tekanan sudah mulai keluar dari reaktor. Mendengar itu, Izagi selanjutnya memerintahkan kepada teknisi untuk membatalkan misi ketiga, karena ventilasi telah berhasil dilakukan. Suasana pun menjadi sedikit tenang, tapi terjadi perdebatan antara teknisi karena saling berbeda pendapat. Untungnya, Izagi sebagai pemimpin dapat menengahi perdebatan tersebut. 1 jam telah berlalu, dan tiba-tiba terjadi ledakan di reaktor nomor 1. Semua orang pun kaget, karena ventilasi telah berhasil dilakukan. Ledakan tersebut menyebabkan banyak orang mengalami luka-luka dan berita mengenai meledaknya reaktor nomor 1 langsung menyebar ke seluruh penjuru Jepang, termasuk keluarga para teknisi. Akibat ledakan itu, Yoshida langsung menginstruksikan untuk mengenakan APD dan kepada teknisi yang muda agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebelum berpisah, para teknisi menyempatkan untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, Izagi melakukan shifting untuk menjaga ruang kontrol. Masyarakat selanjutnya segera diungsikan untuk menghindari paparan radiasi akibat ledakan tersebut. Kemudian masalah semakin runyam ketika para petugas kehabisan air untuk mendinginkan reaktor 1, 2, dan 3. Akhirnya terpaksa pemadam mengambil air laut untuk mendinginkan reaktor. Keesokan harinya, ledakan kembali terjadi di reaktor nomor 3 karena tekanan yang sangat besar di reaktor tersebut. Kali ini ledakan jauh lebih besar dibanding yang pertama. Izagi yang sedang bertemu Yoshida di gedung lain segera kembali ke ruang kontrol. Akibat ledakan tersebut, dilaporkan 40 orang hilang. Dalam kondisi genting itu, diperparah dengan pompa elektrik di reaktor nomor 2 berhenti beroperasi, sehingga tekanan di reaktor nomor 2 mencapai 740 kPa.
Hal itu membuat Yoshida semakin panik dan meminta warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, termasuk para tentara yang sedang membantu mereka. Tapi para tentara tak mau pergi dan mengatakan, "Kami tak akan pergi di saat warga sipil masih bertempur." Tak lama kemudian, ledakan kembali terjadi, tapi tak tahu sumber ledakan tersebut. Sementara pada parameter reaktor nomor 2 menunjukkan tekanan pada level 0, yang artinya reaktor itu terjadi masalah. Akhirnya para teknisi, tentara, dan pemadam kebakaran bahu-membahu untuk mengamankan reaktor nomor 2. Waterbombing juga dilakukan dari atas gedung oleh tentara dan berbagai usaha lain mereka lakukan. Berkat kerja keras dan kerjasama antara teknisi, tentara, dan pemadam kebakaran, akhirnya suhu dan tekanan di reaktor nomor 2 pun turun, dan tekanan saat ini hanya 350 kPa, yang dipastikan reaktor nomor 2 tidak akan meledak. Tangis haru dan rasa syukur pecah di antara para petugas. Setelah reaktor kembali stabil, Isaki dan Yoshida serta petugas lain mendatangi tempat pengungsian warga untuk meminta maaf. Tapi, mereka justru disambut bak pahlawan oleh warga masyarakat. Dan ternyata, ledakan yang terjadi terakhir adalah ledakan kecil di reaktor nomor 2 dan keempat dipicu karena ledakan di reaktor nomor 3. Di reaktor nomor 2 menyebabkan lubang kecil sehingga tekanan dapat keluar. Hal itu membuat tekanan tak sampai ke inti nuklir sehingga ledakan besar tak terjadi. 2 tahun kemudian, Yoshida meninggal dunia akibat kanker. Terlihat Isaki dan para teknisi seperjuangan mereka ikut menghadiri pemakaman Yoshida. Seperti itulah kisah seorang kepala pengawas operasional PLTN Fukushima yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan PLTN tersebut dari kegagalan sistem dan juga menyelamatkan negara Jepang dari bencana besar. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.